Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran malam ini tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-Alaq. Malam ini ayat yang ke-6, yaitu firman Allah Azza wa Jal, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, manusia itu sifat buruknya, tabiat jeleknya manusia itu istaghna. Istaghna artinya merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Inna ila rabbikar ruj'a, padahal setiap manusia itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ara'aita alladhi yanha, dan seterusnya. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang watak atau sifat jeleknya manusia. Kata Allah, kalla innal insana layatgha. Kalla seringnya diartikan kalau diterjemah itu sekali-kali tidak. Fil Qur'anil Karim, kalla ini di dalam Al-Quran taridu ala iddati ma'anin. Salam. Kalla di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam banyak makna. Kalau tadi diartikan, diterjemahnya seringnya diartikan sekali-kali tidak. Tapi di dalam Al-Quran, kalla ini banyak maknanya. Minha anna antakuna bimakna haqqan. Di antara makna kalla adalah bermakna haqqan. Haqqan itu artinya benar-benar atau benar. Kama fi hadhil ayah, seperti dalam ayat ini, surat Al-Alaq ayat 6 ini bermakna hak. Fakalla bimakna haqqan. Jadi kalla di surat Al-Alaq ayat 6 ini maknanya benar. Haqqan itu benar. Yakni yang dimaksud benar itu apa? Annallaha ta'ala yasbutu hadza. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat manusia ini. Jadi benar bahwa manusia itu sifatnya seperti ini. Dari kata kalla. Isbatan dengan penetapan la mariyata fihi. Penetapan yang tidak mengandung keraguan bahwa sifat manusia, watak manusia itu layatgha. Inna saja artinya sungguh. Ini berarti ada 3 penekanan. Pertama, kalla itu maknanya benar. Inna itu artinya sesungguhnya. Kemudian lamnya ini pasti. Bagaimana mengartikannya? Benar, sesungguhnya manusia itu pasti. Itu ada 3 penekanan. Pasti apa? Pasti manusia itu, wataknya manusia itu istaghna. Istaghna itu apa? Sesungguhnya manusia itu sifatnya layatgha. Layatgha artinya melampaui batas. Kenapa manusia sampai bersikap melampaui batas? Karena manusia itu watak jeleknya ar-ra'ahu istaghna. Merasa cukup
Ada yang karena sudah pangkatnya tinggi, nggak perlu lagi ke masjid, nggak perlu lagi belajar agama Allah. Ada yang karena keturunannya ningrat, nggak perlu lagi belajar agama Allah. Dan seterusnya, banyak faktor yang menyebabkan manusia itu istaghna. Apa istaghna? Iya, merasa cukup. Ini sifat jelek, penyakit ini, nggak boleh dibiarkan. Innal insana huna laisa sakhson. Al-insan di sini, di ayat ini, itu tidak bermakna orang tertentu. Orang yang bagaimana yang melampaui batas. Itu tidak tertentu. Bal al-muradu al-jinsu, bahkan merupakan menjelaskan tentang jenis. Insan di sini jenis. Artinya semua jenis manusia itu sifat jeleknya itu kayak gitu. Kecuali nanti ketika dibimbing oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, tunduk kepada syariat Allah, hilang penyakit ini. Penyakit apa? Togo. Ini layat go asalnya togo. Togo itu melampaui batas. Ai kullu insanin, yaitu seluruh manusia, min bani Adam, dari keturunan Adam. Idza ra'a nafsahu istaghna, kalau manusia merasa cukup, fa innahu yatgha. Sudah merasa cukup manusia, maka manusia itu togo. Togo minat tughyan. Togo maksudnya dari tughyan. Tughyan itu artinya wahwa mujawazatul had. Mujawazatul had artinya melampaui batas. Kalau gelas itu diisi air sampai airnya meluber, itu namanya togo. Di banyak ayat, jadi kayak Fir'aun itu fa'innahu togo. Fir'aun itu togo sifatnya, melampaui batas. Seperti orang dibatasi nikah itu 4, kok dia nikah 5. Berarti dia apa? Togo. Nah, idza ra'a annahu istaghna an rahmatillah, apabila manusia melihat bahwa dirinya itu istaghna an rahmatillah, merasa cukup dari rahmat Allah, togo walam yubali. Artinya tidak butuh rahmat Allah, tidak butuh bimbingan Allah. Maka dia sifatnya togo. Artinya togo tidak ada kepedulian. Idza ra'a annahu istaghna anillahi azza wa jal fi kasfil kurobat wa husulul matlubat, sara la yaltafit ilallah. Misalnya seseorang pinter dari menghadapi segala permasalahan. Segala masalah yang dihadapi dia bisa keluar darinya. Dan semua yang diinginkan itu bisa tercapai. Maka ini orang yang seperti ini kemudian sara la yaltafit ilallah wa la yubali. Maka dia merasa tidak butuh kepada Allah. Karena saya, karena kepandaian saya. Nah, padahal kalau dia bisa menyelesaikan suatu masalah, itu karena rahmat dari Allah. Tapi dia malah bangga diri, sombong dan seterusnya. Ini togo. Karena maksud oleh Allah seseorang itu diberi kepandaian, itu supaya bersyukur kepada Allah. Supaya digunakan kecerdasan itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Idza ra'a annahu istaghna bis-sihhati, ketika orang itu merasa cukup
kena penyakit merasa cukup, minas sihhati karena kesehatan, nasiyal marido, dia lupa tentang sakit. Sehingga dia gunakan kesehatannya, bangga diri, badan saya selalu sehat, kemudian melampaui batas, kesehatannya digunakan untuk durhaka kepada Allah. Ini namanya istaghna. Sikap istaghna ini, merasa cukup ini yang menyebabkan manusia itu togho, melampaui batas. Wa idza ra'a annahu istaghna bisyibai nasyal ju. Ketika dia selalu kenyang, kemudian lupa tentang lapar. Bahwa dia kenyang seperti itu karena usahanya sendiri, karena kepandaiannya dia berusaha, maka ini dia mempunyai sifat istaghna atau merasa cukup dan melampaui batas. Padahal dia punya tenaga, bisa mendapatkan hasil, bisa makan, itu karena Allah SWT yang mengaruniakan kenikmatan, kekuatan, kenikmatan tenaga, pikiran, kesehatan. Tapi kebanyakan manusia itu kemudian melampaui batas. Idza ra'a annahu istaghna bil kiswah. Kadang manusia itu merasa cukup dengan pakaian. Nasyal ura, dia lupa tentang ura. Ura sendiri artinya telanjang. Nah, sehingga nanti lupa mensyukuri pakaian yang seharusnya mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Wahakadha, begitu. Kebanyakan manusia itu sifatnya melampaui batas sehingga tidak merasa butuh dengan Allah Azza wa Jalla, tidak butuh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Fal insanu min tabi'atihi, manusia tabiatnya manusia itu at-tughyan. Jadi sifat tabiat manusia itu, watak jeleknya manusia itu tughyan. Wat tamarrudu dan tamarrud. Tughyan itu melampaui batas. Ya, kalau disuruh nikah itu kata Allah untuk menundukkan pandangan. Tapi banyak kan sudah nikah matanya mesti tidak tunduk. Tambah dadi gitu. Tua-tua keladi. Kenapa? Karena memang sifat manusia itu togho, melampaui. Nah, tughyan. Allah mengatakan di ayat ini tadi, kalla innal insana layatgho. Semuanya manusia itu togho, melampaui batas. Sudah digaji ngajar guru atau kerja di kantor, masuk jam 7. Masuk cuma absen, kemudian keluar, nyambi di luar. Nah, nyambi di luar itu apa yang mendorongnya? Togho ini. Padahal dia dibayar dari jam 7 sampai jam berapa, Pak? Aja. Setengah 4 berapa? 8 jam. Berarti berapa jam ini? 8 jam dia malah di luar. Itu korupsi, itu dosa besar. Itu togho, karena dia didorong oleh sifat togho inilah. Pingin lebih, pingin nambah, pingin cari ceperan, tidak cukup, dan seterusnya. Ya kalau urusan nggak cukup, kata Rasul SAW, walaupun diberi 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Diberi 3 lembah emas, ingin yang keempat. Diberi 4, ingin 5, dan seterusnya. Kapan berhenti, kata Rasul? Kalau mulutnya sudah diisi tanah, baru berhenti. Wa intaba, kata Rasul, taballahu alaihi. Tapi kalau orang itu mau tobat, qanaah, tobat itu dengan qanaah, nerima apa yang Allah takdirkan. Ya sudah, dikerjakan dari jam setengah 8 sampai setengah 4 itu apa tugasnya, jangan sampai dikurangi. Sebenarnya telat semenit setelah 1 jam atau berapa menit itu sudah nggak amanah namanya, itu korupsi waktu, itu sudah
dosa, harus nambah belakangnya mestinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa intaba, kalau dia taubat dari kepingin 3 lembah tadi. Kenapa kok taubat? Itu kata para ulama, karena ini kesalahan. Kalau nggak salah, nggak perlu taubat. Kok disuruh taubat? Karena dia salah, keliru, dosa. Wa intaba taballahu alaihi, kalau mau taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Saya ulang di sini, demikianlah tabiat manusia. Nah, kalau jauh dari bimbingan Allah, hidayah taufik dari Allah, tughyan, manusia itu tughyan, melampaui batas. Nah, wa tamarrudi, dan manusia itu, wa tamarrudu, manusia itu sifatnya tamarrud. Tamarrud itu cengkal, bebel bahasa kita. Apa kata kata Bapak, nambeng. Nah, itu watak, memang watak manusia. Innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Robnya, terhadap Allah itu lakanut, ngeyel, nentang. Itu watak-watak asli. Sehingga sedikit sekali orang baik itu, maka Rasul mengatakan manusia itu seperti sapi hitam, bulunya hitam, ada titik-titik putih. Titik-titik putih itu yang masuk surga. Nah, kebanyakan bulu itu kan hitam atau sebaliknya. Kulitnya putih, titik-titik hitam itu yang masuk surga. Karena Rasul mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, ya Adam, masukkan keturunanmu, ke delegasimu ke neraka. Siapa ya Allah? Dari 1000 keturunanmu, 999 itu di neraka. Tinggal 1 yang masuk surga. Semoga kita termasuk yang 1. Nah, itu pilihan. Kita harus mensifati diri supaya tidak termasuk orang yang merugi, tidak dimasukkan ke neraka. Disifati dengan 4 sifat. Apa itu? Berilmu, beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin. Manusia itu pasti dalam kebinasaan. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini watak manusia. Allah sudah memberitahu sehingga nanti tidak ada alasan, oh saya dulu nggak sempat ngaji ya Allah sehingga nggak tahu. Nah, terus nggak ngaji kemana? Sibuk loh. Yang nggak sibuk siapa? Makanya Allah katakan di dalam surah At-Takatsur, ya, Alhaakum At-Takatsur, telah melalaikan kalian At-Takatsur. Apa At-Takatsur? Kurang terus, itu At-Takatsur. Nah, sebenarnya kata Rasul SAW, kalau kamu tawakal kepada Allah, nerima yang ada yang diberi oleh Allah, pasti Allah akan datangkan. Sebagaimana Allah memberi rizki pada burung. Yaghdu himason wa yaruhu bitona. Pagi hari terbang, kondisi perutnya kosong, lapar. Kemudian sore pulang, sudah kenyang. Dia nggak sampai pulang telat, habis maghrib gitu. Nggak, burung itu. Sore ya pulang. Nggak leren nunggu lembur gitu. Nggak ada burung lembur ya. Kalau kalian tawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, ya Pak, kata Rasul SAW, seperti tawakalnya burung. Hanya sifat burung itu oleh Rasul dijadikan contoh hewan yang paling tawakal. Pagi berangkat sama banyak zikir, ngoceh, menyenangkan orang. Kebanyakan burung mati itu karena dikurung oleh manusia, masih makannya kebanyakan, padahal
kemudian lampunya dinyalakan, jadi ya burung nggak tahu bahwa ini sudah sore, ya. Nah, akhirnya mati kekenyangan. Padahal dia kalau di alam liar tahu ini pagi, ini sore waktunya pulang, sudah tawakal. Makanya Rasul mengatakan kalau kalian tawakal seperti burung, pasti Allah akan datangkan rizkinya. Nah, karena lemahnya tawakal, takut-takut, nanti makan apa, nanti bagaimana. Enggak, burung itu enggak seperti itu. Masa kalah sama burung? Mata ro'a nafsahu fi ghina. Manusia itu sukanya cengkal, bebel, melampaui batas ketika melihat dirinya itu merasa cukup. Tadi sudah jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, nggak perlu lagi belajar. Saya keturunan Habib, keturunan Ningrat, jamin masuk surga. Maksudnya itu ini togo namanya. Istaghna, merasa cukup. Walakin hadza yahruju minhu al-mu'min. Tapi tabiat ini bisa hilang kalau orang itu terus membina dirinya, mengasah hatinya dengan iman. Maka tidak ada yang bisa memperbaiki kejelekan manusia kecuali iman. Iman ini buah dari ilmu. Iman itu maknanya ilmu rosih, ilmu yang mendalam tentang Al-Quran. Kalau melampaui batas, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, ini penyakit hati. Yang penyakit hati ini bisa hilang dengan iman, dengan Al-Quran. Allah berfirman, Al-Qur'anu shifaun lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi penyakit-penyakit hati. Dan Allah tidak akan, seorang manusia tidak akan selamat menghadap Allah kecuali hati yang sudah bersih, sudah selamat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim, bersih. Nah, ini kotor kayak gini, togo, tuyan, tamarrud, istaghna, ya merasa cukup. Termasuk orang yang nggak mau taklim, nggak mau ngaji, nggak mau mempelajari agama Allah, itu sifat istaghna, merasa cukup, ya. Saya sudah tua, saya sudah banyak makan garam dan asam kehidupan. Apa faedahnya garam dan asam, ya? Nah, kalau hatinya kotor, nggak mau taklim saja itu menunjukkan hatinya keras. Nah, hati keras itu dicela oleh Allah, wailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Surat Zumar ayat 22. Allah berfirman, sesungguhnya celaka orang yang hatinya keras dari kitab Allah, dari Al-Qur'an. Nah, jadi manusia itu yang paling primer, yang paling darurat dibutuhkan mengerti tentang Al-Qur'an. Mengerti tentang maknanya, bukan lafadznya. Sementara kebanyakan manusia lebih perhatian ke lafadznya, ke menghafalnya, kemudian melafalkannya, membacanya. Padahal Allah mencela itu orang yang hanya segitu. Yang dimaukan oleh Allah lanjut dengan mempelajari. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'ana. Kenapa manusia tidak mau mentadabburi Al-Quran? Karena tidak tahu isi Al-Quran sebagai petunjuk itu, enggak tahu kalau enggak dipelajari. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, Allah terangkan dalam tafsirnya, dalam tafsir. Makna. Allah berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wujilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan makna ayat, tafsir ayat, bertambah keimanannya. Termasuk malam ini kita sedang membaca ayat surat apa ini? Al-Alaq, ayat 6. Allah berfirman gimana? Kalla innal insana
layat ketahuilah sungguhnya manusia itu melampaui batas karena manusia itu merasa cukup. Ya, melampaui batas itu penyakit. Kenapa? Merasa cukup. Ini dua penyakit kronis yang banyak menghalangi manusia dari belajar agama Allah ya. Itu jadi penghalang utama. Padahal belajar, duduk membaca, membahas ayat itu merupakan abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu surga. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Bagaimana caranya? Oleh Allah diberi taufik, diberi kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu. Sehingga dia paham agama Allah. Dia paham apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Sehingga kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadis ini menerangkan tentang sifat orang yang ditakdirkan baik. Mereka mudah menghadiri majelis ilmu, diingatkan oleh Allah sekarang waktunya taklim, disiapkan hatinya, duduk, dipusatkan konsentrasinya, memasukkan agama Allah, ilmu. Allah akan beri taufik dia orang seperti itu. Li'annal mu'mina, karena setiap mukmin, jadi yang sembuh dari penyakit apa tadi? Togho dan istaghna. Itu adalah mukmin. La yara annahu istaghna anillah. Kalau orang mukmin itu dia tidak pernah merasa cukup dari Allah. Tarfata ainin, walaupun sekejap. Coba kita sadari. Sampean bisa duduk. Siapa yang menyebabkan sampean bisa duduk? Allah. Kalau Allah tinggalkan gimana? Geblak. Coba lihat di rumah sakit ada orang kadang minta minyak kutuk ke saya. Kena ibu albumin, kehabisan albumin. Tinggal matanya tok muter-muter. Badannya dicek nggak ada penyakit apa. Coba nggak ada tenaga. Yaitu ketika Allah cabut tenaga. Lah zaman bisa duduk, bisa lari, bisa ya jalan ke sana sini. Siapa yang ngasih tenaga itu? Nah, ya. Kok kemudian merasa cukup? Maka dengan kesadaran ini semata-mata nikmat dari Allah, tenaga itu, apa yang dimaukan disyukuri, digunakan tenaga itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Minta kepada Allah jangan sampai dilepas kekuatan dari dirinya. Nah, sehingga dia ucapkan, dia sadari bahwa itu semata-mata dari Allah, maka terucap dari lisannya, dari hatinya dulu terucap la haula wala quwata illa billah, kata Rasul SAW. Ucapan ini itu merupakan perbendaharaan surga. Ucapan la haula wala quwata illa billah yang Rasul mengatakan dijamin masuk surga orang yang sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nasihat Rasulullah SAW kepada Aisyah, aksiru qaula la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ucapan itu terucap dari kesadaran tadi. Saya masih bisa bernafas dengan lancar. Itu karena Allah yang menjadikan kita bernafas. Padahal manusia jarang menyadari bahwa itu nikmat besar. Berapa 1 menit kita bernafas? Itu Al-Imam Al-Qayyim membahas 1 menitnya, saya lupa nominalnya berapa. Tapi kata beliau, setiap nafas itu ada tanggung jawabnya. Akan ditanya oleh Allah sebagaimana firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Akan ditanya setiap nafas. Setiap nafas itu sampai nyedot, kemudian dikeluarkan lagi dari paru-paru, itu 1 nafas. Semenit coba hitungan. Tapi kalau Al-Imam Ibnu Qayyim sudah nulis itu.
di kitab Madarijus Salikin beliau tulis semenitnya itu berapa, seharinya berapa, sekarang sampean umur berapa kali bernafas tanpa bayar. Oh, kenikmatan besar ini baru disadari ketika orang sudah pakai tabung gas, tabung oksigen. Bayar. Berapa sekarang? Satu tabung bisa jadi 60, 70, 80. Itu untuk berapa jam saja. Tapi ketika gratis kayak gini, lalai. Nah, maka saya bisa bernafas karena Allah Azza wa Jalla, la haula wala quwata illa billah. Bisa kerja, dapat uang, la haula wala quwata illa billah. Yang dimaukan dari nikmat itu bersyukur. Apa bersyukur itu? Ada 3 rukun bersyukur. 1, mengakui ini nikmat dari Allah. Yang kedua, terucap dengan hati dan lisannya, alhamdulillah. Yang ketiga, digunakan nikmat itu di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka itu yang diharapkan, yang dimaukan oleh Allah dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau tidak demikian, pasti jadi bumerang. Kata Imam Al-Qayyim, nikmat itu hanya 2 kemungkinannya. Minnah wa hujjah. Minnah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hujjah itu menjauhkan orangnya dari Allah. Nah, orang yang beriman tidak pernah merasa cukup dari Allah Azza wa Jalla, walaupun sekejap. Nah, sekejap saja tidak bisa orang beriman itu meyakini kita ini tidak butuh lagi pada Allah. Ya, bisa tidur itu oleh Allah ditidurkan. Makanya ketika bangun baca apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Setelah ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Tetap kembali kepada Allah. Allah yang menidurkan. Yang dikatakan di doanya itu mematikan. Karena orang tidur itu sama dengan orang mati, tidak ada ruhnya, yang ada nyawanya saja. Fahuwa daiman, orang mukmin selalu muftakirun ilallah. Orang mukmin sifatnya, sifat terpujinya orang mukmin itu muftakirun. Muftakir artinya merasa butuh. Ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah azza wa jal. Tidak pernah mengakui dirinya itu yang bisa mencukupi, yang bisa menguasai dirinya. Yas'alu rabbahu, dia meminta kepada Allah kulla hajatin, setiap hajatnya. Nah, sehingga dia terus merapat mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan takwa. Wa yalja'u ilaihi, dan berharap kepadanya inda kulli makruhin, minta perlindungan kepada Allah dari segala yang membahayakan. Wa yara annahu in wakalahu Allahu ila nafsihi, bahwa dia menganggap, dia meyakini, orang beriman itu meyakini bahwa in wakalahu Allahu ila nafsihi, kalau sampai Allah Subhanahu wa taala menyerahkan orang itu pada dirinya, wakalahu ila dha'fin wa ajzin wa auratin, berarti Allah telah menyerahkan pada sesuatu yang sangat lemah. Nah, wa annahu la yamliku li nafsihi naf'an, bahwa manusia itu tidak bisa, tidak memiliki pada dirinya kemampuan untuk memberi manfaat. Kalau jenengan tadi bisa jalan ke masjid dengan penuh keikhlasan, maka kaki kanannya itu menaikkan derajat, kaki kirinya menghapus dosa-dosa. Bisanya sampai ke masjid semata-mata rahmat, pertolongan dari Allah, bukan dari dirinya. Nah, banyak kan yang nggak bisa hadir.
Yang nggak hadir ya macam-macam. Ada yang memang nggak bisa karena nggak bisa jalan. Ada yang tidak Allah hadirkan walaupun kakinya sehat. Nah, menunjukkan bahwa dirinya tidak kuasa memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Kalau ditanya, sama tidak ingin pahala? Oh, ditempeleng sama sama tidak ingin masuk surga? Ngamuk dia. Loh kok gak dijalani sebabnya? Maka orang yang ingin ini itu, ingin selamat, ingin masuk surga, tapi tidak menjalani sebabnya, itu pengakuan yang dusta, goro, bohong. Bohong itu. Nah, kalau jujur dia jalani sebabnya. Sama dengan orang pingin anak, nggak mau nikah. Bisa. Orang yang lapar, nggak mau makan. Ya goro kamu bilang lapar tapi nggak mau makan. Pingin anak, nggak mau nikah. Jadi, karena Allah menakdirkan segala sesuatu itu ada sebabnya. Wala dharron, dan manusia itu tidak memiliki kemampuan walaupun pada dirinya untuk membahayakan. Saya akan buat diri saya ini pilek atau batuk. Ini tidak bisa kalau tidak Allah kehendaki, tidak Allah takdirkan. Jadi manfaat dan bahaya semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa al-mu'min. Begitulah orang mukmin. Lakinnal insan, tetapi manusia, min haitsu huwa insanun. Tetapi manusia sebagai manusia, min tabiatihi, dari tabiatnya manusia itu, asal tabiat manusia itu at-tughyan, melampaui batas. Penyembuhannya harus hadir di majelis ilmu, nggak bisa kan? Harus mau belajar. Nah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kata Al-Imam Ibnu Hajar, orang yang malas belajar agama Allah itu akan terhalang dari kebaikan. Jadi dikatakan bahwa thalabul ilm, majelis ilmu itu pintu-pintu kebaikan. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, manusia sifatnya seperti itu, melampaui batas, cengkal, bebel, congkak. Itu seperti firman Allah, wa hamalahal insanu annahu kana zaluman jahula. Tapi amanah itu malah dibawa manusia, kata Allah. Amanah itu. Padahal amanah itu pernah ditawarkan ke gunung, nggak mau, ke apa saja. Coba dilihat surat Al-Ahzab ini. Ini insya Allah tentang amanah ini ya. Ayat berapa itu? 72 ya. Al-Ahzab surat keberapa? 33 ayat 72 ya. Nah, ini di ayat 72-nya dulu. Amanah ini ya. Inna aradnal amanata, sesungguhnya kami tawarkan amanah itu ala samawati, ke langit-langit. 7 itu ditawari oleh Allah amanah. Mau enggak bawa amanah wahai langit? Wal ardi, demikian juga bumi. Bagaimana bumi? Wal jibali, gunung-gunung. Banyak ini, jibal itu jamak. Gunung-gunung oleh Allah ditawari. Apa tadi yang ditawari? Langit, bumi, gunung-gunung. Fa'abaina, mereka semua berat. An yahmilnaha, untuk menerima tawaran itu. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Tetapi semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya. Coba, langit punya khawatir, bumi khawatir, gunung khawatir tidak bisa amanah. Berat loh.
Kita sendiri ya diberi mata. Mata. Itu kan amanah. Apa nggak ditanya nanti apa saja yang kamu lihat? Nah, telinga. Belum telinga, ini sih mata. Kan disuruh lihat perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kok malah lihat yang haram. Nah, apalagi ke pasar, ke kantor-kantor, laki perempuan campur. Boleh nggak laki melihat perempuan, bukan istrinya? Bukan, haram. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu absarahum." Katakan Muhammad pada orang-orang yang beriman, hendaknya orang beriman itu menundukkan pandangannya. Nah, malah goncengan kemana-mana lagi perempuan. Kadang istrinya digonceng tukang ojek, salaman sama bapaknya, sama suaminya. Itu gimana? Rasul bersabda, la yadkhulul jannata dayyusun, tidak akan masuk surga dayyus. Dayyus itu suami yang enggak punya cemburu pada istrinya, atau bapak yang enggak cemburu pada anak-anaknya. Anaknya berduaan sama lawan jenis dibiarkan, atau guru enggak cemburu dengan murid-muridnya dibiarkan, atau direktur. Nah, coba lihat, langit enggak mampu, enggak sanggup. Kenapa manusia itu kok sanggup? Wahamalahal insan, tapi amanah itu dibawa manusia. Innahu, karena manusia itu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalum. Zalum itu jamak dari zalim, asalnya zalim. Setelah za ada alifnya. Zalimun, itu orang zalim. Kalau zalum itu maknanya saking banyaknya. Zalum itu gelap. Manusia itu gelap. Kenapa kok gelap? Jahulan. Karena manusia itu jahul. Jahul asalnya jahilun. Asalnya. Jahul itu saking bodohnya. Bodohnya manusia itu nemen. Kapan manusia jatuh pada perbuatan zalim? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau manusia meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya adilun. Adilun, orang yang adil. Tadi contoh mata ya. Kapan menggunakan mata yang adil? Ketika mata itu digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ini haram. Lihat pertama enggak apa-apa, enggak dosa. Baleni itu dosa. Jangan bilang eman yo. Oh, itu. Kata-kata eman ini mungkin dari syaitan gitu, jangan dituruti. Itu baru kecacat dosa. Karena Rasul mengatakan walakal ula, yang pertama enggak apa-apa. Adil di dalam menggunakan mata tadi. Kapan ketika menggunakan mata bukan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, manusia pasti dzalum. Nah, untuk menghilangkan kezaliman, itu harus hilangkan dulu jahul. Paham ya? Untuk menghilangkan dzalum, hilangkan dulu jahulnya. Bodohnya itu. Dengan apa? Sabar mendengarkan ayat dan hadis diterangkan maknanya. Karena manusia itu butuhnya ke makna ayat, tafsirnya. Bukan hanya baca. Baca iya baik. Tapi oleh Allah kan dicela. Tadi di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah manusia tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Manusia tidak mau belajar Al-Quran karena hatinya sudah mati. Itu kan celaan. Ditutup oleh Allah sehingga malas untuk belajar agama, malas untuk belajar apa yang paling dibutuhkan. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu bisa dihilangkan. Sangat zalim dan sangat bodoh itu bisa dihilangkan dengan tadi duduk sabar, duduk ngaji. Sehingga kata Imam Ahmad, sebenarnya ilmu seperti ini ya, tafsir seperti ini itu ilmu makanan hati.
Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, badan dan hati. Kata Imam Ahmad, manusia itu butuh makanan hati melebihi badan. Karena kalau badan sehari butuh makan 2-3 kali. Kalau badan hati butuh makan setiap saat. Nah, karena setiap nafas kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemungkinan pertanyaannya benar salah. Kalau mencocoki apa yang Allah kehendaki, Allah ridhoi, itu benar. Nah, Tsumma qala azza wa jalla muhaddidan at-taghiyah. Nah, ini tafsir surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Itu menjelaskan tabiat jeleknya manusia. Karena nanti ayat 8-nya inna ila rabbikar ruj'a, hati-hati sebentar lagi pasti kamu akan menghadap aku. Itu yang ayat berikutnya. Gimana kamu kemudian sembrono menggunakan nikmat? Banyak loh. Jangankan di luar kita, uang, harta, makanan yang di luar badan kita. Diri kita sendiri, coba lihat. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, apakah kalian tidak mendalami, tidak mempelajari berapa nikmat yang Allah berikan? Dan pasti kita tidak akan mampu menghitungnya, nikmat Allah. Kesadaran dengan nikmat Allah dan kesadaran dengan tanggung jawabnya itu akan menyadarkan manusia untuk tidak bisa tidur. Jangan-jangan saya nanti celaka, binasa. Tidak akan enak dia tidur, ingin selamat. Sehingga dia akan terus mengasah hatinya, mempelajari perkara-perkara yang menyelamatkan dirinya. Semoga sedikit bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah. Semoga Allah mengaruniakan hidayah dan taufiknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya husnul khatimah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.